Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Kasih, Identitas Pengikut Yesus, yang berdasarkan pada Injil Yohanes bab 13 ayat 14 dan 15. Jadi, jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini kita telah memasuki Trihari Suci. Hari pertama kita kenal dengan Hari Raya Kamis Putih. Pada hari ini yang ditonjolkan adalah keteladanan yang ditinggalkan oleh Tuhan Yesus untuk kita, para muridnya, yaitu agar kita juga melakukan apa yang telah dicontohkan oleh Yesus. Kita harus saling membasuh kaki satu sama lain. Artinya, kita harus siap melayani seorang kepada yang lain. Kita harus saling menyayangi, siap menjadi hamba seorang bagi yang lain. Inilah bukti bahwa Yesus telah berfirman, "Aku datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani." Pada hari ini, kita bersama seluruh gereja mondial merayakan 3 hal: penetapan sakramen Ekaristi, penetapan sakramen imamat, dan penetapan hukum kasih. Pada malam ini, 2000 tahun yang lalu, Tuhan Yesus menyatakan dirinya sebagai roti dan anggur yang memberikan hidup kekal. Ia bertindak sebagai imam yang memuliakan Bapanya, dan ia meminta kita untuk melaksanakan hukum tertinggi, yaitu hukum kasih. Saudara-saudari terkasih, pada hari ini setiap orang Katolik diingatkan akan peristiwa di mana ia untuk pertama kalinya diperkenankan menerima komuni kudus. Pada hari ini akan menjadi kebiasaan baik kalau kita memberikan ucapan selamat kepada setiap imam yang sedang melayani di tempat kita dengan mengucapkan selamat pesta imamat suci. Pada hari ini kita juga diingatkan bahwa yang menjadi kewajiban yang memberi identitas kita sebagai pengikut Yesus adalah mengasihi semua orang sebagaimana telah dicontohkan oleh Tuhan Yesus. Kita disegarkan kembali untuk menyadari bahwa tugas kita di dunia ini adalah meneladan Tuhan Yesus yang mengasihi kita dengan seluruh hidupnya. Ia wafat untuk kita di kayu salib. Ia menghendaki kita untuk mengasihi dengan segenap tenaga, jiwa, dan pikiran kita. Kita harus menerima siapa saja dengan segala kekurangannya, mengampuni yang bersalah, dan mendoakannya juga.
Saudara-saudari terkasih, pada hari ini, melalui pewartaan Gereja Kudus, Tuhan Yesus sedang memeteraikan kembali kehendak-Nya untuk kita kerjakan dan kita taati. Dengan memberi contoh, membasuh kaki para murid-Nya, Ia yang adalah Tuhan dan Guru mereka tidak segan dan tidak ragu untuk merendahkan diri dan menjadi pelayan mereka. Ia membungkuk dan membasuh kaki para murid-Nya. Lalu pesannya sangat jelas bahwa ini adalah teladan yang diwariskan kepada kita untuk kita melakukannya juga. Hari ini Tuhan Yesus menunjukkan kepada kita siapa kita. Identitas kita adalah makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki kewajiban untuk hidup saling mengasihi. Ciri yang harus dapat dilihat oleh semua orang dari orang-orang Katolik, orang yang menyebut dirinya sebagai orang Kristen, bahwa mereka hidup dalam kasih. Mereka saling melayani, mereka saling mengampuni, mereka siap berbagi, bahkan mereka siap mati untuk menegakkan hukum kasih itu sendiri. Kalau kasih menjadi identitas seorang Kristen, maka menjadi berita buruk kalau orang-orang yang mengimani Yesus Kristus hidup bermusuhan dan tidak rukun satu dengan yang lainnya. Saudara-saudari terkasih, apa yang sudah diteladankan oleh Tuhan Yesus pada malam perjamuan terakhir ditradisikan gereja. Dalam perayaan Ekaristi, imam yang merayakan misa suci bertindak sebagai Tuhan Yesus, menanggalkan kasula imamatnya dan membasuh kaki para murid yang diwakilkan oleh 12 orang anggota umat. Kebiasaan ini juga dilakukan oleh Bapak Suci ketika beliau juga merayakan Ekaristi Kudus di Basilika Santo Petrus. Menarik ketika melihat seorang imam berkebangsaan Jerman dan akhirnya menjadi warga negara Indonesia, Pater Kurt Bart SVD, saat beliau membasuh kaki para murid dalam suatu perayaan Ekaristi Kamis Putih. Beliau tidak hanya membasuh kaki para murid, tetapi beliau juga mencium kaki mereka yang baru saja dibasuh dan dibersihkannya. Pemandangan seperti itu sampai sekarang belum pernah aku temukan lagi. Totalitas seorang misionaris tua yang sudah dipanggil Tuhan itu sangat memberikan kesan mendalam dalam hidupku. Kejadian yang sekira terjadi pada tahun 70-an itu membuat beberapa umat bangun dari duduknya dan terkagum-kagum menyaksikan demonstrasi penciuman kaki para rasul oleh seorang imam tinggi besar dan ganteng. Misionaris itu memberikan warisan ketulusan pelayanannya. Dia sungguh menjadi fotokopi Yesus yang membasuh kaki para muridnya. Melalui peristiwa yang diteladankan oleh Tuhan Yesus ini, kita harus semakin yakin bahwa Tuhan Yesus menghendaki kita menjadi pribadi Kristiani yang mencintai dan menjauhi kebencian.
mengampuni, bukan menghakimi, mendoakan, bukan menjelek-jelekan. Apakah aku sadar akan identitasku sebagai orang Kristen, yaitu untuk mencintai? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, betapa bahagianya kami karena dididik oleh Tuhan Yesus untuk saling membasuh kaki, saling melayani, dan saling mengampuni. Mampukanlah kami untuk menghayatinya, sebab Dialah Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.